Dialog interaktif Kutai Barat Menyapa, mengungkap fakta dan realita kehidupan. Kami bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kutai Barat Menyapa hanya di RRI Sendawar. Yang mengusung sekaligus melaksanakan kegiatan lokal di Kabupaten Kutai Barat tahun 2025 ini. Nah, seperti apa persiapannya? Sudah hadir di studio kami pengawas dan pendamping program konsorsium Sempekat Lestari, Mbak Christine, dan sekretaris konsorsium Sempekat Lestari atau Ketua Panitia Jambore Pemuda Peduli Pangan tahun 2025, Bung Syabandi Syahril, yang akan berdiskusi bersama kita dalam sesi dialog aktif pagi ini. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bisa menghubungi di nomor telepon 0812 5052 3938 0812 5052 3938. Saya ke Ketua Panitia dulu, Mbak, ya. Bang Syahril. Ini Syahril aja ya. Saya Bandi Syahril. Ya, Bung Syahril, ini untuk kegiatan Jambore Pemuda Peduli Pangan lokal ini sebenarnya kenapa sih teman-teman pemuda menginisiasi kegiatan ini? Oke, terima kasih Bang Michael. Bahwasanya kita baru tahu ketahanan pangan lokal sekarang lagi digencar-gencarnya. Lagi kita tahu sendiri Dinas Ketahanan Pangan kita juga lagi bergerak di bidang ketahanan pangan sendiri. Jadi sebagai pemuda Kalimantan Timur khususnya Kutai Barat sendiri melihat keprihatinan terhadap generasi muda kita tentang bagaimana sih petani perkebunan yang ada di Kabupaten Kutai Barat kalau tidak ada teman-teman pemuda untuk bergerak. Jadi bagaimana kami menginisiasi bahwasanya sebelumnya kami udah kegiatan conservation camp, kemah konservasi sudah terlaksana ini beberapa tahun. Kenapa kita tidak bergerak di bidang pertanian seperti ketahanan pangan untuk membantu para pemuda di Kutai Barat itu sendiri peduli terhadap ketahanan pangan lokal itu sendiri. Jadi berpikirlah kami para pengurus yang muda untuk mengadakan kegiatan Jambore Pemuda Peduli Pangan itu sendiri. Karena sebelumnya itu saya berangkat ke Jakarta untuk ikut kegiatan bersama para ID. Di situ teman-teman seluruh Indonesia dikumpulkan menjadi satu, yang mana itu dari petani yang muda, anak nelayan yang muda, sampai organisasi-organisasi yang peduli terhadap masyarakat adat yang mempertahankan pangan-pangan lokalnya. Jadi terbentuklah Orang Muda Peduli Pangan tingkat nasional, sehingga saya juga mulai berpikir bahwasanya penting banget ketahanan pangan lokal itu di Kabupaten Kutai Barat. Iya. Jadi makanya kami adakan ini untuk memberikan semangat dan mengedukasi para generasi muda yang pada saat ini untuk bisa menjadi agen perubahan di bidang ketahanan pangan itu sendiri. Maka terjadilah Jambore ketahanan pangan lokal ini. Ya, ini pemuda-pemuda ini tergabung dalam organisasi konsorsium tadi ya. Organisasi yang mengadakan. Konsorsium Sempekat Lestari tadi. Betul. Ya, betul ya. Oke. Nah, kalau sampai saat ini kan mungkin masyarakat bertanya juga, ini kapan pelaksanaan kegiatannya dan sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan dari panitia? Oke. Berdasarkan lini masa yang telah kami ada pada juknis kami, kegiatannya awalnya itu di tanggal 3 sampai 5 Juli. Dikarenakan di tempat acara kita itu juga ada kegiatan teman-teman pemuda Katolik, sehingga kami juga akan mundurkan kegiatan tersebut di tanggal 24 sampai tanggal 27, yaitu di hari Kamis sampai hari Minggu pada bulan Juli tahun 2025. Persiapannya sudah sejauh mana, Bang? Kalau saat ini sudah sampai ke kerjasama dengan teman-teman instansi, organisasi yang terkait untuk masalah kegiatan dari narasumber, donatur maupun lain-lainnya. Nah, pada saat ini juga kami juga udah mulai bekerja sama dengan
Ibu Hetifah selaku anggota selaku ketua Komisi 10 Mm-mm. DPR RI yang kemarin juga udah ketemu nih sama bupati kita. Mm-mm. Jadi kami merencanakan bahwasanya nanti mungkin beliau akan hadir dan langsung menemui Pak Bupati sekalian membahas tentang dunia pendidikan itu sendiri. Mm. Sedangkan yang di bagian instansi yang nasional lagi itu ada para raidi, mereka itu yang bergerak di pangan lokal dan mereka ikut serta menjadi komunitas yang donatur kegiatan tersebut serta menjadi narasumber nantinya. Serta kami melibatkan teman-teman dari pemerintahan Kabupaten Kutai Barat itu sendiri seperti Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai bawah naungan kami karena kami bagian kepemudaan. Mm-mm. Lalu kami merangkai untuk ke Dinas Ketahanan Pangan lokal dan Dinas Pertanian sebagai narasumber nantinya untuk meningkatkan kemampuan para generasi muda nanti untuk memberi motivasi. Mm-mm. Dan kami juga menyambungkannya ke Dinas Pariwisata. Karena di Dinas Pariwisata itu ada namanya kegiatan ekonomi kreatif. Nah, di mana nantinya para pemuda ini akan menghasilkan produk-produk yang bisa dijual belikan. Dan kami harapkan produk itu nanti akan masuk di website kami untuk bisa kita jual belikan secara nasional. Jadi perlunya bahwasanya produk-produk yang di setiap kecamatan itu yang dikelola oleh pemuda bisa dimasukkan di bawah naungan konsorsium Sempekat Lestari agar nantinya kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan baik nantinya. Karena ketahanan pangan sendiri, kita tahu sendiri bukan hanya bahan mentah, tapi kita juga akan mengajarkan mereka bagaimana sih mengelola makanan yang sudah jadi dan siap saji ke tingkat nasional atau tingkat kabupaten itu sendiri. Ya. Nah, kemudian untuk kegiatan Jambore ini apa saja kegiatan yang dilaksanakan? Sudah direncanakan untuk dilaksanakan? Pertama kita akan ada diskusi bahwasanya Kabupaten Kutai Barat sendiri dekat sekali dengan ibu kota Nusantara. Pentingnya mempertahankan pangan lokal dan tradisi budaya kita ada di Kutai Barat itu sendiri, mengajak mereka berpikir secara mendalam. Pentingnya menjaga pangan lokal dan mempertahankan lahan untuk memproduksi bahan pertanian atau perkebunan. Lalu kami akan melatih mereka melalui narasumber-narasumber yang menurut kami sudah luar biasa. Awalnya kami narasumber yang kami libatkan adalah teman dari instansi-instansi terkait seperti tadi. Lalu kami libatkan teman-teman narasumber nasional seperti Parara, WWF untuk bisa memberikan pengembangan bahwasanya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat tentang ketahanan pangan lokal, budaya dan tradisi yang pada saat ini sudah termasuk dalam undang-undang pada pemerintah Pak Prabowo itu sendiri. Sehingga hal itulah yang perlu kita berikan kepada teman-teman generasi muda bahwasanya udah banyak nih aturan, terus kayak generasi petani milenial itu udah didanain. Tinggal kalian bagaimana kalian memiliki kemauan dan kemampuan itu sendiri dengan cara yaitu kami akan memulai dari sini, kita akan bareng-bareng pegangan tangan untuk membangun pangan lokal yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Kemudian nanti pusat kegiatannya? Kegiatan nanti kita akan ada di Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, tepatnya di Linggang Malapeh, karena kampung ini terkenal sekali dengan budayanya, wisatanya, dan di situ juga ada komoditas dampingan kami yaitu kopi dan lada. Dan mereka juga akan menjadi narasumber kegiatan tersebut. Jadi fokus kegiatannya diskusi dan pelatihan ya, atau gimana? Iya, dan ada juga lomba-lomba. Lomba ya. Karena pemuda sekarang tuh suka banget nih dengan lomba-lomba seperti itu, dari lomba masalah produk-produk yang akan mereka tampilkan nantinya, tentang pangan-pangan lokal yang ada di setiap kecamatan itu sendiri. Itu ada praktek juga? Nanti mereka akan terjun langsung ke kebun. Contohnya yang pada saat ini yang ada di Linggang Malapeh itu sendiri ada kebun kopi dan lada. Mungkin nanti mereka akan melihat bagaimana sih proses pembibitan kopi sampai tempat panen kopi dan tempat di mana sekitar kami itu sendiri tempat membuat kopinya. Jadi hal yang seperti itu yang akan kami berikan kepada teman-teman generasi muda saat ini. Pangan lokal yang ingin ditonjolkan dalam kegiatan Jambore ini oleh konsorsium Sempekat Lestari apa? Kalau komoditas yang paling pengen tonjolkan itu kopi sebenarnya. Tapi sesuai dengan kopi dan gula aren, karena kami juga ada di kampung minta penyinggahan. Tapi kami juga menyesuaikan dengan teman-teman yang ada di kecamatan masing-masing, karena setiap kecamatan punya produk dan pangan lokalnya masing-masing yang pengen yang banyak di tempat mereka. Itu yang nanti akan kami damping, karena akan ada 16 kecamatan. 16 kecamatan ini pasti mempunyai identifikasi yang beda-beda, analisis yang berbeda-beda, sehingga dari 16 itu ketika nanti di Jambore kami akan memilih 6 kecamatan yang menurut kami pemudanya itu udah siap tampil dan siap kami dampingi.
Karena di 6 kecamatan tersebut nantinya kami para konsorsium sepekat lestari ini sendiri selesai kegiatan akan memberikan pendampingan terhadap teman-teman tersebut dari masalah produksinya, bagaimana kita mempertahankan lokal di daerah mereka. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Bung Syahril ya. Penjelasannya terkait dengan kesiapan mengenai pelaksanaan Jambore ini juga. Tadi sudah beberapa kali ya dilaksanakan untuk Iya, Jambore sudah terkait beberapa dengan kali. yang pertama itu camp konservasi dan Kema konservasi itu lagi. yang pertama. Itu udah kema konservasi udah ketiga kayak. Oh, 3 kali sudah ya. Udah di Linggang Bigung. Bedanya dengan Jambore ini? Bedanya ini kita udah beda pembahasan. Hmm. Awalnya kan kema konservasi mempertahankan hewan yang ada di Kutai Barat, hewan langka, tumbuhan-tumbuhan anggrek-anggrek, terus kayak pembahasan masalah SDGs, masalah sampah. Terus yang acara kedua kan tuh kenapa kita diambilnya di Jepang. Jepang itu di Pulau Lanting. Bagaimana sih teman-teman pemuda menjaga danau tersebut dari sampah itu dan menjaga ekosistem air itu. Makanya kita di SDGs kita kemarin itu di Jepang, dan acara ketiga itu di Barong Tongkok. Di Barong Tongkok ini kita libatkan itu 8 kecamatan. Nah, di sini bedanya lagi kami mengajak mereka untuk menanam pohon dengan menyediakan pohon dan tanaman buahan untuk ditanam di kecamatan mereka masing-masing. Oh, tapi fokusnya tetap di lingkungan ya. Di lingkungan. Baik. Ke Mbak Christine nih, Mbak Christine sebagai pengawas dan pendamping program konsorsium Sempekat Lestari ini sudah kali keempat ya kalau ini dilaksanakan untuk Jambore ini. Sebagai pengawas atau pendamping pelaksanaan dari tahun ke tahun, bagaimana Mbak Christine melihat dan seperti apa kesiapan untuk melaksanakan Jambore nanti? Tinggal beberapa bulan, nggak bulan lagi sih, minggu aja. Minggu aja lagi. Beberapa minggu lagi. Seperti kata Syahril tadi, kita sudah banyak berkoordinasi dengan pihak-pihak, kemudian juga stakeholder yang akan bekerja sama dengan kita dalam Jambore nanti. Dan kalau melihat perkembangannya dari tahun ke tahun, karena memang isu yang kita angkat itu berbeda dari tahun ke tahun. Ada yang memang dia di bidang pengelolaan keanekaragaman hayati, kemudian juga perlindungan pusat air tawar, sumber air tawar dan segala macam. Mungkin kalau memang kita melihat dari sisi keterlibatan pemudanya, yang tahun ini memang dia lebih luas jangkauannya, karena dari tahun-tahun sebelumnya itu paling banyak melibatkan itu 7 kecamatan ya. Terakhir kita 8 kecamatan. 8 kecamatan. Sekarang ini dari 16 kecamatan semuanya dilibatkan. Dan yang dilibatkan itu adalah teman-teman usia SMA. Dan harapannya kenapa SMA? Ya itu tadi, karena mereka diharapkan sudah bisa berperan untuk mengembangkan produk pangan lokalnya. Jadi bukan hanya sebagai komoditas, tapi sebagai produk yang bisa diperjualbelikan. Seperti itu. Baik. Konsorsium ini mungkin sedikit cerita Mbak ya, bagaimana sih bisa terbentuk kemudian merangkul pemuda-pemuda untuk melakukan gerakan-gerakan. Jadi konsorsium Sempekat Lestari ini sendiri sebenarnya belum terlalu lama usianya. Jadi baru terbentuk itu tahun 2022 bulan Agustus kalau nggak salah. Tapi konsorsium ini seperti namanya konsorsium ya, berarti dia kan sebagai gabungan dari beberapa lembaga. Jadi lembaga-lembaga itu sebelumnya memang bergerak sendiri-sendiri, tapi semua lembaga anggota konsorsium ini dia adalah anggota penerima dana hibah SIDA. Itu adalah pendanaan dari negara Swedia untuk lembaga-lembaga yang concern terhadap isu-isu konservasi, perlindungan alam, kemudian juga pengembangan komoditas-komoditas lokal, kemudian juga masyarakat hukum adat dan segala sebagainya. Dan itu
pendanaan itu sendiri dari 2018, dan pada 2022 itu akhirnya lembaga-lembaga yang menerima pendanaan ini itu melalui WWF Indonesia, mereka yang mendampingi akhirnya bergabunglah jadi satu konsorsium. Dan isu yang diangkat dalam konsorsium oleh konsorsium itu ada 3. Yang pertama itu komoditas lokal, pengembangan komoditas lokal sebagai pengembangan sumber daya alam lokalnya juga. Yang kedua itu masyarakat hukum adat. Yang ketiga itu pemudaan. Dan tahun depan rencananya isunya akan kita perluas lagi, yaitu kepada perempuan dan pangan lokal. Jadi ada 4 isu yang akan kita angkat. Dan kebetulan Jambore Pemuda ini sebagai salah satu bagian dari isu yang memang kita pegang. Dan kenapa pemuda? Ini juga merupakan sebenarnya cita-cita juga dari konsorsium, karena kita butuh regenerasi dari masyarakat lokal, apalagi masyarakat lokal ini kan adalah yang memang berperan penting dalam mengembangkan dan juga menjaga alam yang ada di sekitarnya. Dan peran dari masyarakat lokal itu yang kita harapkan bisa diwariskan kepada para pemuda. Dan para pemuda ini yang nanti akan memegang tonggaknya ke depan untuk kembali meneruskan perjuangan itu untuk mempertahankan alam yang ada. Baik, Mbak Christine, ini sebelum kita lanjutkan, kita sapa penelpon dulu. Sudah ada penelpon. Selamat pagi, Pak Hanye. Selamat pagi, Ya, Bung Mikael. Masa narasumber percaya dengan WWF? Kami tidak percaya dengan WWF itu. WWF itu berkontribusi merusak alam kita. Tentang pemindahan badak dari daerah Besik sana. Kenapa alasan kami melarang pemindahan badak di sana? Karena bukan hanya badak saja, tapi banyak satwa-satwa lain. Apa di sana hutan adalah sumber kehidupan. Nah, dengan dipindahkan badak itu nanti dampaknya luar biasa. Tetapi WWF tetap ngotot. Nah, apa terjadi? Badak dipindahkan, sekarang dampak luar biasa, terutama di kampung-kampung yang di bantaran Sungai Kedang Pahu. Hujan sedikit banjir. Adik-adik bisa lihat airnya itu. Itu bukan kopi susu lagi, moka. Apa pekerjaan apa yang dilakukan adik-adik terhadap kerusakan hutan alam yang ada di sana? Kemarin banjir, ada tidak WWF bantu masyarakat Kecamatan Damai, Kecamatan Muaralawa? Ada tidak? Tidak ada kan? Itu tidak ada. Itu sedih juga kita lihat alam kita hancur, rusak. Bagaimana nelayan bisa hidup kalau sudah begitu? Sedih juga. Makanya sekarang bilang, kalau badak dipindahkan, nanti tidak lama masyarakat juga akan terdampak. Apa sekarang? Ikan-ikan banyak mati, tidak lama lagi, tidak menutup kemungkinan manusia yang mati. Itu. Nah, terus tadi saya juga tertarik masalah tanaman-tanaman lokal. Tolong jangan dibina yang sudah ada prestasi, tetapi bagaimana kita membina masyarakat yang masih nol, supaya tidak ada ketergantungan terhadap misalnya terhadap perusahaan. Kita sekarang ini kita lihat alam kita habis dibabat oleh perusahaan sawit. Sekarang bagaimana kebun plasmanya itu sudah tidak diperjuangkan? Tidak ada. Masa hanya katanya uang yang diterima hanya 50.000 tiap bulan. Oh, sedih kita lihat. Sedih kita lihat hutan kita habis, alam kita hancur, di harga 50.000 per bulan. Bagaimana kebunnya di mana? Perusahaan maka ongkang-ongkang dia hasilnya bukan main. Itu jadi itu adalah bentuk kesedihan kami. Saya mendukung kalau tadi pelatihan pemuda kita, tetapi tahu tidak ada permasalahan sekarang ini petani-petani kita. Pertama adalah masalah pemasaran hasil produksi. Yang kedua adalah pupuk. Kalau tidak ada pupuk,
bisa sekarang deh berat. Ada hasil pemasaran juga sekarang bagaimana? Oleh sebab itu saya betul ini untuk memperjuangkan bagaimana akses jalan mendekat dari IKN menuju ke Kutai Barat ini segera dibangun. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah kemarin sudah ada jawaban dari Pak Basuki bahwa akan segera dibangun. Kenapa itu harus dibangun? Karena ya nanti petani-petani kita bisa menjual sayur, pariwisata kita juga bisa hidup. Itu harapan kita. Nah, terus kami juga berharap adik-adik memperjuangkan hasil-hasil petani ini, perusahaanlah yang menampung. Tetapi memang harus continue. Itu yang harus diperjuangkan. Gitu. Yeah. Saya kadang-kadang sedih, Bung Mikael. Pak Yapan dulu apa biar ya KTP Kutai Barat, warga Kutai Barat kita petani, tapi Lombok sejak beli. Saya bilang sakit tidak hati saya dengar begitu kan. Ada lagi di Pak Yapan ngomong, apa kita kasih bantuan sapi, beda dengan orang Jawa. Kalau orang Jawa pengadu sapinya kurus, sapinya gemuk. Tapi kalau orang kita lokal ini katanya sapinya poros, orangnya gemuk. Ini juga menjadi kesedihan. Tapi saya alhamdulillah bisa membuktikan bahwa kita juga bisa. Nah, jadi saya mendukung program-program adik-adik. Nah, tapi kalau bisa rekrutlah pemuda-pemuda kita. Rekrut itu adalah bagaimana melatih, kirim mereka ke sentra-sentra pertanian biar mereka berlatih. Saya sedih saya lihat saudara-saudara kita dari luar sana pinjam lahan kita bercocok tanam, ternyata mereka bisa pulang ke Jawa sana membangun rumah, pulang ke Jawa naik pesawat, gitu apa Kak? Nah, tetapi ini adalah fakta. Nah, saatnya lah kita bertani, tetapi bertani itu juga kalau tidak punya modal semangat, tidak ada pendampingan juga ya susah. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Hanye. Ini adalah penelpon pendengar LRI yang luar biasa, pernah mendapat penghargaan juga ya dari Pak Gubernur sebelumnya karena kontribusinya dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Dan kali ini untuk teman-teman di konsorsium ini ada beberapa catatan tadi, ya soal WWF tadi silakan kalau mau ditanggapi. Kemudian meminta pembinaan nanti kepada teman-teman peserta itu, melibatkan teman peserta itu lebih selektif lah ya, tidak melibatkan yang sudah memang paham. Kemudian soal pemasaran dan pupuk tadi apakah juga menjadi ranah konsorsium atau seperti apa, nanti bisa ditanggapi. Dan terakhir tadi kalau bisa ya itu tadi pemasaran itu kan mintanya ke perusahaan. Ya betul. Dan terakhir tadi yang soal ini mengirim pemuda-pemuda kita untuk latih pertanian tadi di luar daerah, ini silakan ditanggapi. Siapa nih, mau Syahril atau dari Mbak Christine? Dulu masalah badak atau dari saya dulu kali ya. Boleh Syahril dulu. Oke. Untuk masalah terakhir dulu Mas ya. Konsorsium kan gabungan dari organisasi. Nah, kami ini organisasi yang dari Bongan, itu namanya Klub Sahabat Bumi Borneo. Yang mana wilayah kerjanya itu Jempang dan Bongan. Nah, saat ini diberikan wewenang untuk langsung ke kabupaten. Nah, itu udah dilaksanakan masalah pengiriman peserta. Kami udah ngirim mereka ke Cianjur. Kami itu bekerja sama dengan teman-teman pengurus organisasi yang Cianjur untuk melatih para pemuda masalah pertanian organik. Itu udah beberapa kali dikirim, cuma untuk tahun 2022 sampai sekarang ini kami belum ada mengirim lagi, karena dikarenakan di Pemuda Bongan itu sendiri permasalahannya adalah jarang ada yang mau jadi petani. Perlunya itu dimotivasi kan. Tapi yang telah kami kirim, alhamdulillah, yang telah dikirim kemarin sekarang udah menjadi petani. Dan permasalahan pertama ialah itu lahan yang tidak ada. Apalagi teman-teman yang ada dalam keluarga yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk mereka bertani. Jadi saat ini yang selalu kami pantau, ada satu pemuda yang masih bertani, tapi menggunakan lahan orang lain. Jadi sistemnya bagi hasil. Itu yang pernah sampai saat ini juga masih ada. Dan teman-teman yang lain juga masih ada. Tapi mereka tidak seperti yang dulu yang menggunakan lahan secara besar-besaran. Tapi saat ini mereka hanya di rumah saja. Dengan ilmu yang telah
Karena kami kirim ke Cianjur Mas bukan 1 bulan 2 bulan. Mereka tuh 6 bulan berada di Cianjur untuk belajar masalah pertanian tersebut, mendapatkan sertifikasi bahwasanya mereka sudah mampu untuk bertani secara organik maupun sesuai dengan arahan yang dari pemateri-pemateri dari sana. Jadi kalau di sana dulu dari biaya pengirimannya, biaya pesawat tuh kami semua yang tanggung. Akan tapi di sana kami kerjasamanya, di sana mereka tuh gratis, makannya gratis, tempat tinggal gratis, mereka tinggal mengikuti kegiatan agenda tersebut. Berapa orang sih? Sekarang udah hampir 810 lah. Karena yang dikirim karena setiap tahun tuh kayak 2, 3, 1 seperti itu Mas. Jadi karena CSBB kan tuh di tahun 2017 sampai saat ini dan bergabung di Konsorsium Sepekat Lestari itu sendiri. Nah itu yang masalah gimana sih kita nih mengirim pemuda nih keluar daerah kan. Tapi setelah mereka balik di sini mereka mengembangkan hasil belajar mereka di sana seperti apa? Ya tadi saya bilang bahwasanya ada awal-awal pulang mereka pasti buka lahan. Tapi pada saat ini tahun terakhir ini yang masih bertahan hanya 1 cuma 2 orang. Yang satu ini bertahan dengan memanfaatkan sistem lahan orang lain. Jadi sistemnya bagi hasil. Bagi hasil jadi kayak misalnya Kak Kristin ini anggota kami yang kami kirim ke Cianjur. Karena dia nggak punya lahan, jadi dia pinjam lahan ke orang lain dengan sistem bagi hasil ketika sudah panen itu tiba. Akan tapi hal yang paling sering kami lakukan, bagaimana sih mencari lahan? Udah beberapa kali kami cari lahan tersebut tapi masih belum dapat. Akan tapi kami membiarkan mereka untuk menikmati lahan orang lain, sistem bagi hasil. Dan ada juga kami mengirim mereka untuk pelatihan merawat lele, perawatan ikan lele. Di mana pembudidayan ikan lele ini juga kami berikan ruang dan memberikan pendanaan yang cukup untuk mereka membudidayakannya tersebut. Cuma kita pasti tahu bahwasanya pemuda ini ada pasang surutnya. Setelah beberapa tahun setelah panen habis itu udah dulu deh kayak gitu. Jadi kayak maksud kami modal yang diberikan ini adalah modal buat kalian putar. Kami nggak akan meminta modal itu karena kami itu melatih mereka buat menjadi usaha mandiri. Karena yang kami bisa itu bahwasanya kalau kamu berhasil kami senang. Artinya kami berhasil melatih kamu. Tapi kalau kamu baru 1 tahun 2 tahun dan merasakan panen habis itu kamu stop, kayak ini maksud kami kita berhasil 1-2 tahun tapi gagalnya udah banyak nih, artinya kita nggak berlanjut kan. Berarti dari kurang lebih 8 tadi yang lain itu seperti itu. Iya, antara 3 itu. Iya, jadi kayak udah stop, udah nggak. Cuma kalau pertanian mereka masih berlahan di rumahnya masing-masing saja. Dan ada juga kami memberikan mereka alat penotor jagung. Jadi kami itu mendengarkan pemuda Mas. Jadi kayak kami ingin punya usaha jagung nih, jagung yang ditotor buat makan ayam. Kayak belikan alatnya sudah dipakai, udah nggak nyampe 3 tahun udah stop dulu deh, nggak lagi, nggak ada lahan lagi, masalah seperti itu. Karena kita tahu sendiri pemuda sekarang bukan pemuda saja, tapi kita banyak tahu bahwasanya orang akan peduli terhadap kebun sawit itu sendiri. Jadi kayak kemarin yang ke lahan itu lahan sawah, sekarang menjadi lahan sawit, itu hal yang paling prihatin menurut saya sendiri. Jadi bagaimana sih mengubah pola pikir para pemuda untuk hal tersebut. Karena pemuda ini pasti punya mereka punya, kita ini punya warisan nanti nih, warisan tanah orang tua kita. Bahwasanya nanti kalau kita memanfaatkan menjadikan kebun sawit atau kita memanfaatkan buat pertanian, itu hal yang mungkin saat ini pasti masih gonjang-ganjing. Aku mau yang ini seperti itu. Dan kami juga ngasih mereka bantuan kayak alat buat mencacah rumput atau daun biar mereka jadi pupuk kompos. Itu juga dipakai beberapa kali saja, habis itu udah stop lagi karena itu kan masih wilayah Bongan Jepang kan pembinaannya. Tapi banyak kan di Bongan karena sekretariat kami CSBB itu adanya di Bongan. Nah, itu yang keluh kesah yang ada di organisasi. Tapi kita harus maju terus nih. Coba lagi. Nah, saat ini kami udah bergabung sama konsorsium bergerak di kabupaten. Bukan hanya di Bongan ya? Ya, bukan di Bongan lagi. Jadi pengennya tadi kata Bapak tadi disarankan, itu saran yang luar biasa sekali bahwasanya kita harus mencari orang-orang yang memang memerlukan itu, bukan hanya orang ikutan-ikutan saja. Itu juga kami harapkan terhadap teman-teman yang ada di kecamatan masing-masing yang akan ikut serta, bahwasanya teman-teman juga harus memiliki jiwa-jiwa yang pengen tahu, ingin tahu dan ingin perubahan dan menjadi sebuah agen
untuk masyarakat sekitar mereka. Karena dari usia yang saat ini mungkin kami harapkan teman-teman udah buka pola pikirnya. Karena kadang-kadang kita udah bina dari usia muda kan, tapi pas udah menganjak ke usia 30 atau 25-an tuh udah mulai berubah pola pikirnya. Itu yang buat kami agak riuh gitu bagaimana cara mengatasi. Tapi kami pas diskusikan lagi, meminta saran. Kadang-kadang juga kita ke Dinas Dispora minta, kami udah peningkatan kapasitas kepemudaan, mengadakan pelatihan, BIMTEK, workshop. Nah, hasilnya udah seperti ini. Terus hasil yang diharapkan seperti ini, yang tercapai sudah segini. Nah, bagaimana pendapat? Itu juga meminta saran nih, peningkatan hal itu kepada Dispora. Dan teman-teman meminta saran juga teman-teman yang udah dulu pemimpin-pemimpin organisasi yang dulu, kita minta saran gimana nih Pak, bahwasanya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang kita harapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu sih Mas Mikael. Tapi panitia ada memberi syarat khusus nggak? Bisa memberi syarat khusus nggak seperti itu untuk peserta yang ikut agar membatasi sesuai supaya mengerucut tadi, meminta yang ikut ini benar-benar yang perlu, yang membutuhkan gitu. Kalau di syarat ketentuan itu tidak ada hal yang mengatakan tersebut, cuma kayak bilang teman-teman yang ikut serta bahwasanya telah bisa dan mau menghasilkan produk dan tahu cara pengelolaannya, sehingga kami akan mendampinginya dengan lebih lanjut. Ya kayak bilang tadi, dengan memilih 6 kecamatan yang siap kami dampingi nantinya dari 16 kecamatan yang hadir nantinya. Dengan cara bagaimana kita lihat dari selama 4 hari itu perkembangan mereka ini bagaimana sih? Pengen tahu kah atau cuma santai-santai aja nih selama kegiatan Jambore? Iya betul. Ada juga pemuda-pemuda yang punya produk tapi nggak tahu ternyata bukan dia yang mengerjakan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang perlu kami nanti di Jambore itu kita nilai ya Kak Christine. Jadi kita tahu bahwasanya 6 kecamatan ini siap buat kita bina, siap kita dampingi. Jadi walaupun dulu kan kita merasa jauh kalau kita mendekati kecamatan lain karena di Bongan. Nah pada saat ini kan ada 3 organisasi pemudaan dalam konsorsium itu. Ada Klub Sahabat Bumi Borneo, ada Kompat, ada Kalape yang di Malape. Jadi kayak kalau kegiatannya itu kecamatan itu ada di misal Long Iram, artinya tugasnya Kalape ini buat ikut serta buat mendampingi. CSBB nantinya mungkin yang nggak setiap waktu buat kesana, mungkin hal-hal tertentu baru bisa kesana. Artinya CSBB bisa menanggungnya cuma kayak Seluk Ngurai, Muara Pahu, Peninggahan, Bongan tuh kayak masih bisa lah kami datangi. Nah mungkin seperti itu Mbak Mika. Baik. Ini terkait dengan pemasaran sekalian Mbak Christine ya. Berarti berkaitan dengan pemasaran tadi ya, pembinaan itu. Ya, jadi pembinaan itu sendiri nanti setelah didapatkan siapa yang potensial untuk produknya untuk dikembangkan, itu kan dibina. Kemudian nanti juga akan dibantu di bidang bagaimana dia mengemasnya, bagaimana nanti produknya itu dia kembangkan, bagaimana daya tahannya. Kemudian setelah dikemas daya tahannya bagus, bagaimana nanti kita dorong mereka untuk punya sertifikasi seperti PIRT, NIB dan segala macam. Nanti baru kita bantu untuk dipasarkan gitu. Jadi harapannya bukan hanya dibantu, tapi dari pemudanya sendiri, kelompok pemudanya, mereka juga proaktif untuk memasarkan produknya mereka gitu. Jadi setelah mereka bisa memasarkan produknya mereka sendiri, harapannya nanti mereka bisa pelan-pelan menjadi mandiri. Dan setelah itu kan tidak perlu dibina lagi, jadi mereka bisa mengembangkan itu dengan sumber dayanya mereka sendiri, seperti itu harapannya. Jadi bukan melulu kita akan memegang kemudian membina sampai selamanya, tapi nanti akan dilepas pelan-pelan, seperti itu harapannya. Setelah memang sudah berkembang ya. Betul Mbak Michael. Ya, soal yang lain dari Pak Hanye tadi mungkin ada yang mau ditanggapi. Oh iya, terima kasih Pak Hanye atas concernnya. Saya tidak bisa menjawab banyak kalau soal di bidang selain yang dipegang oleh konsorsium, karena memang konsorsium memang concernnya memang di 3 isu tadi, yaitu komunitas lokal, kemudian juga masyarakat hukum adat, dan juga kepemudaan, dan juga nanti perempuan dan pangan lokal. Dan kenapa kita juga bekerja di sana, karena kebetulan isu yang kita angkat itu juga hampir sejalan dengan isu pendamping kita gitu, yaitu WWF. Dan
kenapa kita ke isu-isu itu tadi ya? Saya mungkin bisa mengulang lagi bahwa utamanya itu adalah masyarakat adat yang ada di beberapa wilayah, yang ada di wilayah di Kutai Barat. Dan salah satu yang kita coba dorong untuk pengakuannya itu kan adalah masyarakat hukum adat di Kampung Linggang Melape, itu salah satunya. Dan juga ada beberapa juga di Mahakam Ulu. Dan masyarakat adat ini, kita kan adalah masyarakat adat sebenarnya. Selama kita tidak tercerabut dari akar kita punya sejarah, kita punya kearifan-kearifan lokal yang masih kita pegang gitu. Dan ya para perempuan, para pemuda, para petani ini adalah bagian dari si masyarakat adat itu. Dan bagaimana apa hubungannya dengan konservasi? Jadi apa hubungannya dengan perlindungan alam dan keanekaragaman hayati? Jadi masyarakat adat itu bisa dibilang kalau menurut teman-teman yang sama-sama pelaku di bidang konservasi itu adalah salah satu skema yang paling memungkinkan untuk melindungi alam itu, karena dari cara hidup, kemudian bagaimana kita mengelola pola-pola perladangan dan segala macam, itulah yang banyak yang paling banyak tidak merusak alam gitu. Kita berladang, kemudian kita tinggalkan, tapi nanti kan ladang itu akan tumbuh kembali dan menjadi hutan kembali, meskipun bukan hutan lebat gitu ya. Dan pola perladangan kita, pola perkebunan kita yang diolah dengan cara tradisional, kemudian juga selain itu juga dengan pola yang sistem yang berkelanjutan. Nah, itu yang akan coba kita wariskan gitu kepada teman-teman pemuda. Jadi itu saling berkesinambungan sebenarnya satu sama lain itu. Ya. Oke. Baik Mbak Christine, Bang Syahril, ini terkait dengan peran konsorsium ya. Peran konsorsium tadi untuk terkait dengan konservasi, isu-isu lingkungan. Betul. Kemudian terkait ketahanan pangan juga ya. Ya, komoditas lokalnya. Komoditas lokal. Nah, itu kira-kira di Kabupaten Kutai Barat terkait konservasi, isu lingkungan yang perlu diangkat saat ini, sekarang ini oleh pemuda juga untuk membantu itu, apa kira-kira? Dan sebelum kita lanjut, mungkin kita jeda dulu sejenak ya. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional,
RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Ya, benar, kembali lagi bersama kami di Dialog Interaktif Kutai Barat Menyapa dengan topik Jambore Pangan ya. Pemuda Peduli Pangan ya, Jambore Pemuda Peduli Pangan yang dilaksanakan oleh Konsorsium Sempekat Lestari. Ada 3 organisasi tadi ya yang tergabung di konsorsium ini. 5 organisasi. Baik. Nah tadi Mbak Christine, seperti yang saya tanyakan tadi sebelum kita jeda berkaitan dengan konservasi dan isu-isu lingkungan yang perlu saat ini diangkat di mana Kabupaten Kutai Barat ini, seperti apa menurut Mbak Christine? Ya, sebenarnya konservasi dan isu lingkungan sendiri yang paling harus diutamakan itu sebenarnya kepada para pemuda. Pertama itu adalah kepeduliannya terlebih dahulu. Kenapa kepedulian? Karena sekarang isu-isu untuk melindungi alam itu mungkin secara garis besar para pemuda itu punya pemahaman itu, tahu gitu. Tapi aksi-aksinya apa saja, itu kadang-kadang dikiranya isu untuk melindungi keanekaragaman hayati, sumber daya alam segala macam itu perlu usaha yang besar sekali. Padahal sebenarnya dari diri sendiri pun itu sudah bisa dimulai. Gitu. Yeah. Dan di bidang apa saja yang harus diutamakan. Yaitu seperti yang saya ungkap awalnya, memang konsorsium itu juga mengangkat isu-isu yang memang paling concern dulu seperti pangan lokal, kemudian pertanian berkelanjutan, kemudian juga perlindungan keanekaragaman hayati melalui pewarisan kearifan lokal. Gitu. Itu sebenarnya secara sepintas itu bukan upaya untuk melindungi alam gitu. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu upaya nyata yang bisa dilakukan untuk bagaimana kita bisa mengelola alam itu secara bijak gitu. Jadi ketika kita misalnya bisa
bertani, berkebun secara tradisional, bukan secara tradisional saja, tapi juga secara berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan itu bagaimana? Kita melakukan praktik pertanian yang tidak menggunakan pupuk kimia, misalnya secara organik, misalnya gitu. Itu kan itu sendiri sudah berdampak sangat besar bagi alam di sekitar. Iya. Kemudian juga kalau mulai berangkat dari sana pun kita akan dari organik sendiri gitu, untuk gaya hidup misalnya gitu. Kalau ke pemuda ya, kita ngomongin pemuda gitu, dan gaya hidupnya yang sekarang, yang paling utama kan masalah di bumi itu adalah plastik. Ya. Nah, sementara sekarang sendiri gaya hidup pemuda itu serba instan, apa-apa pakainya yang penting habis dipakai dibuang. Itu paling enak tuh. Saya sendiri juga gitu. Gitu. Jadi penggunaan plastik dan segala macam. Sementara kalau kita menoleh ke belakang itu kan kalau zaman dulu itu ketika orang jual nasi kuning aja itu kan pakai daun singkong. Daun singkong. Kemudian kadang-kadang kalau misalnya dulu contohnya nenek saya gitu punya satu plastik itu bisa sampai sebulan dijaganya. Jadi untuk ulang-ulang aja dipakai gitu, ke pasar ya dipakai plastik gitu, mana-mana pakai plastik yang itu gitu. Nah itu gaya hidup pemuda yang sekarang itu penggunaan plastik sendiri. Betul. Itu sudah sangat di luar di luar kemampuan bumi kita untuk menampung gitu. Dan harapannya juga kesadaran seperti itu, kesadaran untuk menggunakan bahan plastik, bahan styrofoam dan lain-lain secara bijak. Jadi mungkin bukan tidak menggunakan sama sekali, tapi menggunakan secara bijak. Itu merupakan concern utama juga gitu dari gaya hidupnya kita. Seperti itu. Dan juga mungkin tadi seperti kata Syahril juga, pemuda sekarang banyak yang belum concern terhadap isu pertanian, isu perkebunan ya, karena dipandangnya itu adalah pekerjaan yang untuk orang tua saja. Karena pengalaman kita di konsorsium juga anggota-anggota kelompok tani, anggota-anggota kelompok perempuan, kerajinan itu rata-rata orang tua. Orang tua, dan anak-anak mudanya tidak terlalu tertarik pada itu karena mungkin kena tanah kotor gitu kan ya. Kena tanah kotor atau pakai mengolah rotan itu kuno banget ya. Jadi harapannya kita anak-anak zaman sekarang itu juga punya kepedulian terhadap hal-hal yang seperti itu lagi. Saya kira seperti itu. Padahal potensinya ini ya luar biasa ya, mungkin Syahril bisa menyampaikan ke teman-teman pemuda bagaimana sih potensi dari bertani itu menurut Syahril. Oke. Jadi teman-teman, pas saya ke Jakarta, ternyata petani muda itu banyak di luar daerah kita. Karena saya kemarin mewakili teman-teman Kalimantan Timur, satu pemuda, satu provinsi. Dan ternyata setiap provinsi itu mengirimkan petani-petani muda yang luar biasa menurut saya. Karena kata-kata pemuda ini bukan hanya usia 16 sampai seberapa, tapi 16 sampai 40 atau 30-an itu juga masih hitungan pemuda. Jadi teman-teman jangan merasa bahwasanya itu bukan ranah teman-teman. Di situ saya belajar banyak masalah ketika mereka curhat masalah pupuk, seperti Bapak tadi masalah pupuk, terus curhat masalah lahan, curhat masalah kerusakan yang ditimbulkan, dan ternyata banyak dampak-dampak positif yang mereka lakukan di lingkungan mereka itu sendiri. Dari hal tersebut saya berpikir pemuda ini harus bisa bergerak, khususnya pemuda di Kutai Barat. Karena kita sebagai jadi dekat banget sama ibu kota Nusantara, apalagi Kecamatan Baungan, itu sangat dekat sekali, ada jalannya menuju sana lebih cepat. Jadi bagaimana kita menjadi pemuda-pemuda yang berani berbuat, berani bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat, dan berani untuk beraksi dengan melakukan pertanian tersebut. Karena bertani itu bukan hanya untuk orang-orang yang mereka berpikir bahwasanya petani itu dengan berpenghasilan yang paling rendah. Tapi kalau mereka dengan bijak memperhatikannya bahwasanya di pertanian tersebut banyak hal yang kita dapatkan, apalagi masalah keuangan. Teman saya dari Jawa Tengah,
dia bertani tapi dia menyesuaikan tanaman yang diperlukan oleh orang sekitarnya. Jadi bukan hanya misalkan orang tanam itu kayak cabai-cabai semua gitu. Dia tidak. Dia setiap banding itu dia berbeda-beda. Jadi kalau dia memasarkan ke teman-teman, ke dinas-dinas atau ke aparat pemerintahan yang siap mengambil punya dia karena dia pakai petani organik. Berbeda harga dengan teman-teman yang menggunakan pupuk kimia itu tersebut. Jadi hal mendasar seperti itu menjadikan tolak ukur bahwasanya sebagai pemuda mari kita bergerak bersama, mari kita merangkul bareng-bareng. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena kalau bukan sekarang juga kapan lagi? Dan Kutai Barat juga harus menemukan pemuda-pemuda yang bergerak di bidang tersebut. Karena ada namanya sekarang itu pemuda pelopor bidang pangan yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah itu diadakan setiap setahun sekali. Itu dia mengapresiasi teman-teman pemuda yang bergerak di bidang pangan itu sendiri. Jadi kita tahu bahasanya pemerintah udah memberikan apresiasi buat teman-teman pemuda yang ingin bergerak di bidang pangan. Terus kalau kalian ingin menjadi petani milenial, itu juga ada ranahnya, udah ada dikasih sama Kementerian Pertanian tuh bahwasanya ada ruang buat teman-teman petani muda. Apalagi menyesuaikan dengan aturan-peraturan baru, itu juga udah banyak menguntungkan kepemudaan. Nah, tapi sebagai bijak apapun peraturannya, sebagai bijak apapun agendanya, kalau kita tidak mau bergerak juga itu percuma saja. Jadi pada saat ini mari kita berpegangan tangan, mari bareng-bareng kita merangkul, kita sama-sama membangun Kutai Barat ini dengan mempertahankan ketahanan pangan lokal itu sendiri. Baik. Ya, tidak terasa ya waktu kita sudah 60 menit ya berdiskusi. Dan sebelum saya akhiri ini, nanti untuk jamborenya tadi kan di 16 kecamatan, target pesertanya berapa orang itu? Setiap kecamatan akan mengirimkan 4 orang untuk ikut hadir dalam acara tersebut. Itu akan ada 64 peserta. Karena nanti kami akan tidurkan di Lamin. Jadi mereka akan ngerasain Lamin, Linggang Malapeh. Dulu biasa kayak pakai tenda, Mas. Pakai tenda. Tahun ini karena juga saya merasa tenda kami juga agak kurang kalau kita melibatkan lagi yang lain. Jadi kita tidurkan mereka di Lamin dan kita akan merasakan kebudayaan dan tradisi teman-teman suku Dayak yang tidur di Lamin selama ini. Nah, di situ kita tidur di Lamin dan bareng-bareng nanti kayak jalan kaki itu 150 meteran di tempat acaranya lagi. Terus nanti kita akan berkunjung lagi ke tempat wisata-wisata alam yang membuat pikiran kita seger, tapi kita juga menerima materi yang ada di tempat tersebut. Itu masyarakat bisa nggak terlibat di situ atau hanya khusus dibuat tertutup untuk kegiatan fokus di situ saja untuk? Kalau kegiatan sih memang terkhususnya buat para pemuda ya. Tapi kalau teman-teman pengen mendengarkan materinya, kami juga tidak menghalangi secara khusus. Cuma kalau pengen hadir silakan hadir. Sebagai kayak pasti orang juga penasaran ini materinya apa sih, ini kegiatannya bagaimana sih, itu juga terbuka buat siapa aja. Cuma kenapa kita memfasilitasi 16 kecamatan, karena kita juga harus memfasilitasi transport mereka menuju ke sini. Nah terus bagaimana konsumsi mereka selama kegiatan acara, itu yang perlu saya perhatikan untuk acara tersebut. Mbak Christine, sekaligus closing statementnya, nanti dilanjut Syahril ya untuk closing statementnya. Satu pertanyaan sebelum closing statement, output dari kegiatan ini yang diharapkan oleh konsorsium ini apa sih, Mbak? Hasil yang diharapkan ya dari kegiatan ini nanti, yang pertama itu yang jelas adalah para pemuda itu mampu mengolah produk-produknya mereka sendiri gitu, secara mandiri gitu, setelah lepas dari konsorsium, dan kemudian juga membentuk jaringan kepemudaan. Jadi teman-teman pemuda itu bisa saling bekerja sama dari 16 kecamatan ataupun nanti yang kemudian memiliki produk hasil akhir itu. Jadi mereka bisa kemudian saling berkoordinasi, bekerja sama untuk kedepannya itu juga membentuk suatu jaringan kepemudaan itu sendiri ke depannya. Jadi bukan hanya di lingkup Jambore saja, tapi ke depannya mereka juga bisa bertindak, beraktivitas dengan atas nama kepemudaan itu sendiri. Dan harapannya nanti ke depannya mereka juga bisa membentuk kelompok-kelompok
atau organisasi-organisasi baru yang juga menularkan semangat itu ke pemuda lainnya di Kutai Barat. Jadi harapannya nanti ini terus berjenjang gitu, bukan hanya berhenti di situ. Seperti itu. Baik, Mbak Christine, silakan closing statementnya, nanti dilanjut Mas Syahril, baik terkait kegiatan Jambore, konservasi, isu lingkungan atau pangan lokal kita, Mbak, silakan. Ya, harapannya isu pangan lokal ini juga terus digaungkan bukan hanya di Kutai Barat, tapi juga nanti di seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Terlebih-lebih isu pangan lokal ini yang juga berhubungan dengan konservasi, ada satu tagline-nya itu adalah you gotta eat it to save it. Jadi kita harus mengkonsumsi itu untuk bisa menyelamatkan. Jadi harapannya nanti pangan-pangan lokal ini juga bisa terus dikonsumsi, kemudian dikembangkan, dan akhirnya juga itu menjadi ciri khas dari masyarakat kita sendiri. Seperti itu. Syahril, silakan. Oke teman-teman, kita sebagai para pemuda, kita harus menjadi pemuda penggerak budaya dan tradisi dalam mempertahankan ketahanan pangan lokal untuk menunjang ekonomi di industri 5.0 ini. Dan mari bersama kita maju, berjuang bareng-bareng, karena di pemuda, di konsorsium itu sendiri, Education for Sustainable Development, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, itu yang paling kita junjung. Karena dengan pendidikan, dengan melatih diri kita, meningkatkan kapasitas kita bisa bergerak bersama dan menjadi orang-orang yang lebih baik di Kabupaten Kutai Barat itu sendiri. Baik. Karena bukan kita, siapa lagi nih kalau bukan sekarang, kapan lagi. Oke, baik, terima kasih Syahril dan Mbak Christine sudah meluangkan waktu bersama RRI terkait dengan kesiapan ini menuju Jambore pemuda peduli pangan lokal yang nantinya akan dilaksanakan di bulan Juli mendatang ya. Oke, siap. Tanggalnya? 24 sampai 27 Juli 2025. Oke, 24 sampai 27 Juli ada banyak kegiatan nanti ya, selain diskusi, pelatihan dan juga lomba-lomba. Seru-seruan outbound bareng teman-teman pemuda. Outbound. Tapi di situ ya, di lokasi pusat kegiatan. Iya, pusatnya di Liga Malape. Oke. Nah, nanti teman-teman di konsorsium ini yang melaksanakan kegiatan ini akan mengangkat tema adat budaya untuk kearifan pangan lokal. Yang baik pendengar, saya Mikael pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita jumpa lagi dalam dialog interaktif bersama RRI Snawar berikutnya. Pemuda tangguh, suara lantang, tegakkan semangat di tiap langkah. Ladang subur jadi saksi perjuangan, cintai pangan lokal tiada tandingan. Singkong jagung, padi meriah, jadi kekuatan bangsa kita yang megah. Gali potensi tanah kita yang mulia, mari bersyukur bersama tanpa jeda. Oh pemuda, banting tulang, mengangkat pangan lokal ke terang. Jangan menyerah, walau lelah datang di pundak kita. Harapan terpegang. Pasar kecil hingga kota besar, bau kentang ubi kesegaran menyebar. Burung-burung saksi bisunya pada kerja keras dan cinta kita. Dari sawah hingga meja, jaga cita rasa tanpa celah. Pemuda bergerak tanpa celah, pangan lokal jadi utama. Oh pemuda, banting tulang, mengangkat tangan lokal ke terang. Jangan menyerah, walau lelah datang di pundak kita. Harapan terpegang. Pasar kecil hingga kota besar, bau kentang ubi kesegaran menyebar.
Burung-burung saksi bisunya pada kerja keras dan cinta kita. Dari sawah hingga meja, jaga cita rasa tanpa celah. Pemuda bergerak tanpa celah. Pangan lokal jadi utama. Pemuda tangguh, suara lantang, tegakkan semangat di tiap langkah. Ladang subur jadi saksi perjuangan, cintai pangan lokal tiada tandingan. Dari sawah hingga meja, jaga cita rasa tanpa celah. Pemuda bergerak tanpa celah, pangan lokal jadi utama. Pemuda benting tulang,